Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah yang semoga Allah merahmati kita semua, Allah menjaga kita semua, Allah mengistiqomahkan ibadah kita, ketaatan kita, dan semoga Allah jadikan kita dalam keadaan meninggal di atas tauhid dan husnul khatimah. Rahimana wa rahimakumullah. Sebagaimana maklum, pertemuan rutin kita yang kita bahas terkait dengan silsilah Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Kali ini kita akan mengambil materi dari ringkasan fikih Tibbun Nabawi. Ya, ringkasan fikih Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi sekali lagi disebutkan oleh para ulama, sumbernya yang disebutkan terkait dengan Tibbun Nabawi itu tidak lepas dari Al-Quran, tidak lepas dari Sunnah. Ya, jika sabit kepada Nabi, maka nggak lepas dari Al-Quran, nggak lepas dari hadis. Dari Al-Quran, diantaranya ada beberapa ayat. Ya, ada ayat-ayat yang dijadikan konsep tentang kesehatan. Seperti firman Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah kalian, jangan berlebih-lebihan. Seperti firman Allah, ya, falyanzuril insanu ila ta'amih, ya, maka hendaklah manusia melihat makanan yang dimakan. Ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala surat Yasin ayat 36, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ya, Maha Suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya, dan masih banyak ayat yang lainnya yang dijadikan konsep pengobatan. Seperti firman Allah, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Segala sesuatu dihancurkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk bakteri, virus, jamur, ada penghancurnya. Ini disebutkan oleh kedokteran klasik. Ya, dan banyak lagi ayat-ayat yang berbicara tentang sebenarnya perkara sehat dan sakit, dan ulama tidak biarkan untuk lewat faedah begitu saja. Ya, sebagaimana digambarkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka itu kebiasaan makan mereka bagaimana? Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang yang enggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu membiasakan dirinya ketika makan bagaimana? Menikmati makanan dan makan makanan yang mereka makan, ya, merasakan lezatnya makanan sebagaimana binatang makan. Makanya di sini kalau makan, Nabi mengajarkan adab seorang muslim ketika makan. Makannya pakai 3 jari. Jangan membiasakan diri makan sampai kenyang. Ya. Perut itu sepertiga untuk makanan, ya, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Ya, nanti akan kita lalui. Ya, begitu pula hadis Nabi yang sangat banyak yang menunjukkan apa? Tibbun Nabawi. Ya, sebagaimana hadis diantaranya kebiasaan Nabi SAW, diantaranya yang sering dilakukan, sering mengkombinasi makanan panas dan dingin. Ini juga dalam masuk apa? Fikih Tibbun Nabawi. Sampai Syekh Mustafa Al-Adawi dia menyebutkan, ketika ada orang demam, kenapa Nabi tidak memberikan habatus sauda? Ya, demam tidak diberikan habatus sauda. Padahal Nabi sudah bersabda, alaikum bihadhihi al-habbatis sauda fa innaha dawa likulli da. Hendaknya kalian menggunakan habatus sauda karena dia obat segala macam penyakit, illa sam, kecuali kematian. Dia obat segala macam penyakit. Tetapi kenapa Nabi enggak memberikan kepada dia, orang yang demam ini, pakai habatus sauda, katanya obat segala macam penyakit. Tapi Nabi justru menganjurkan apa? Al-humma min fayhil jahannam fabiruduhu bil ma'. Demam itu dari apa? Hembusan neraka jahanam.
maka dinginkan dengan air. Nabi nggak bilang minumlah habatus sauda. Kenapa? Karena demam itu panas, habatus sauda itu panas. Ini termasuk fikih tibun nabawi, ya. Maka untuk mengobati perlu konsep. Dan tentunya ini demam yang sifatnya apa? Demam yang sifatnya panas, ya. Maka cocok pakai air. Tapi ada demam yang demam ini sifatnya dingin. Seperti orang demam terkena diare. Orang demam terkena diare, ya. Terlalu banyak elektrolit yang dibuang sehingga tubuhnya dingin. Maka dianjurkan, makanya Nabi dalam riwayat Imam Muslim, untuk orang yang kena diare semacam ini dianjurkan oleh Nabi untuk mengkonsumsi madu. Untuk mengkonsumsi madu, yang mana sifatnya madu juga panas. Barakallahu fikum. Ini sekedar muqaddimah, ya. Maka tibbun nabawi itu yang sabit imma dari Al-Qur'an, imma dari Al-Hadis. Kalau ada orang yang menisbatkan tibbun nabawi tapi enggak ada dalam Al-Qur'an, enggak ada dalam hadis, enggak ada dalil khusus, ya, maka dia bisa masuk dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu ilan nar. Barang siapa yang berdusta dengan sengaja, maka tempat kembali dia di neraka. Berdusta atas Nabi, dia mengatakan tibbun nabawi, refleksi adalah tibbun nabawi untuk meramaikan terapi dia, maka ini termasuk apa? Dusta atas Nabi, ya. Dan kadang ada tibbun nabawi, ya, dimasukkan dalam kitab tibbun nabawi, tapi bukan dari Al-Quran, bukan dari Al-Hadis, maka ini tidak bisa dikatakan tibbun nabawi, melainkan apa? Dikatakan apa? Kedokteran klasik. Naam. Ini rahimahullah jami'an. Terkait dengan ringkasan dari fikih tibbun nabawi, ya, karena tibbun nabawi ini ilmu yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Ada di antaranya yang bilang, ngapain sih kalian belajar tibbun nabawi? Memangnya mau diajarin bikin resep? Ya, ngapain sih kalian belajar tibbun nabawi? Akidah aja belum selesai, bahasa Arab belum selesai, fikih belum selesai, tajwid enggak karuan. Ya, di dalam pembahasan para ulama tibbun nabawi bukan hanya ngobatin penyakit fisik, tapi termasuk penyakit hati, penyimpangan, ada padanya akidah, ada padanya tauhid, ada padanya kadang fikih, kadang ada faedah bahasa Arab, ada di dalam pembahasan para ulama ketika membahas tibbun nabawi. Ya, sampai-sampai subhanallah sangat disesalkan sekali kalau ada orang yang meremehkan ilmu pengobatan. Bahkan sebagian berpendapat ilmu pengobatan bisa menjadi wajib. Lihat kejadian kemarin bulan Juni Juli ketika angka orang yang meninggal terdampak COVID satu harinya sampai 1.000 jiwa. Ketika itu rumah sakit sudah tidak menerima pasien, oksigen sudah habis. Ya, kemudian nakes sudah banyak yang kena, terdampak. Kemudian disuruh isolasi mandiri, tidak paham caranya isolasi mandiri. Kemudian satu keluarga meninggal dunia. Ini ilmu pengobatan bisa menjadi wajib. Untuk apa? Kita bisa mengambil sikap. Ternyata ada cara yang simpel. Ya, fa ini rahimakumullah jami'an. Kalau kita cermati lihat ucapan-ucapan orang terdahulu, termasuk ucapan Imam Asy-Syafi'i, ya, ucapan Imam Asy-Syafi'i yang sangat menyesalkan orang-orang yang meninggalkan ilmu pengobatan, ya. Sampai kata Harmalah, dia berkata, sami'tu Asy-Syafi'i, aku telah mendengar Imam Syafi'i, ya, dia telah berkata, ya, yang Harmalah melihat, kana Syafi'i yatalahhaf ala ma dayya'a al-muslimun min at-tibb. Dahulu Imam Syafi'i sangat sedih dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dari perkara menyia-nyiakan ilmu pengobatan. Tuh, menyia-nyiakan ilmu pengobatan. Sedih Imam Syafi'i. Sampai kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, ya, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan, dhayya'u thulutsal ilm. Dhayya'u thulutsal ilm. Mereka ini telah menyia-nyiakan sepertiga dari ilmu. Ya. Wa wakalu ilal yahud wan nasara.
dan mereka telah mewakilkan, telah memasrahkan, telah menggantungkan ilmu pengobatan ini kepada Yahudi dan kepada Nasara. Nah, fa ini rahimahumullah yang disesalkan oleh Imam Syafi'i. Ya, kaum muslimin di zamannya Imam Syafi'i banyak melalaikan ilmu pengobatan, yang mana ilmu pengobatan sepertiga dari ilmu, kata Imam Syafi'i, dan mereka ini justru menyerahkan pada orang Yahudi dan orang Nasara. Nah, padahal kalau kita lihat konsep Tibbun Nabawi, ya, banyak macam penyakit yang ternyata simpel sekali untuk diatasi. Termasuk contoh COVID. Walaupun COVID tidak disebutkan dari lisan Nabi SAW, tapi ada konsep-konsep yang dibahas oleh ahlul Islam, ahli pengobatan di zamannya. Ya, mereka membahas dari konsep ketika menghadapi kasus dingin lembab seperti pada COVID, ternyata ada cara-cara untuk mengatasinya. Nah, juga Imam Syafi'i rahimahullah, dia telah berwasiat, ya, yang sebelumnya telah disebutkan dalam Manaqib Asy-Syafi'i, juga disebutkan dalam kitab yang lainnya Adab Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i telah berwasiat, la taskunanna fil bilad, la taskunanna baladan laisa fihi alim yuftik an dinik wa laisa fihi tabib yumbi'uka am maradi jasadik. Jangan kamu tinggal di satu negeri yang di situ enggak ada seorang alim pun untuk berfatwa tentang agama kamu, dan enggak ada seorang dokter pun yang mengkabarkan tentang kondisi tubuh kamu. Ini wasiat Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Syafi'i sebagaimana disebutkan Imam Adz-Dzahabi, ya, termasuk Imam Syafi'i menguasai beberapa bidang ilmu agama, termasuk sangat mahir dalam ilmu pengobatan, ilmu kedokteran. Ini Imam Syafi'i, ya, sangat mahir juga tentang ilmu pengobatan. Kemudian rahimahumullah, kalau kita cermati dari ayat, dari hadis, kalau kita ingin belajar fikih Tibbun Nabawi, bukan hanya diajarin bikin resep, tapi banyak dari ayat dan hadis yang menunjukkan di situ ada padanya kandungan apa? At-Tibbun Nabawi, penjagaan kesehatan atau ngobatin penyakit. Ya, pengajaran terhadap ilmu kesehatan dalam Islam itu adalah ilmu yang fa'alah, ilmu yang sangat bermanfaat, tapi ditinggalkan kaum muslimin. Coba kalau kita sering sakit, akhirnya apa? Menyebabkan kita apa? Tertutup dari sekian banyak pintu ibadah. Dan akhirnya menyebabkan apa? Enggak istiqamah untuk ibadah. Makanya kesehatan itu dibutuhkan. Maka ta'lim as-sihhiyah, pengajaran ilmu kesehatan adalah ilmu yang fa'alah dalam Islam. Ilmu yang sangat bermanfaat bagi Islam. Ilmu terkait dengan apa? Penjagaan kesehatan fil afrad awil mujtama. Ilmu yang menjaga kesehatan individu ataupun masyarakat. Termasuk contoh di musim pandemi diajarkan oleh Nabi. Kalau ada wabah, apa yang dilakukan? Sudah diajarkan Nabi SAW. Tapi karena apa? Karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak mau belajar, ya sudah, pandemi semakin menyebar. Yang tadinya endemi menjadi pandemi. Nah, kalau kita lihat keajaiban-keajaiban Islam bagaimana menjelaskan tentang hal ini, ya, coba kita telaah bahwasanya yang pertama, manusia itu tersusun dari apa? Jasad dan ruh. Allah jadikan pada tubuh kita jasad dan ruh. Ya, jasad dan ruh ini, ya, itu masing-masing punya tugas. Ya. Di antara jasad, di antaranya apa? Untuk menegakkan tugasnya jasad ini, jasad itu perlu makanan, perlu minuman, perlu tempat tinggal, perlu pakaian, ya, juga memerlukan syahwat, baik syahwat madiyah terkait dengan harta, ataupun syahwat hissiyah terkait nafsu birahi manusia. Itulah manusia, ya. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini sebagaimana Nabi sebutkan,
ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batn. Ya. Tidaklah ada yang memenuhi anak Adam, wadah dari anak Adam yang lebih jelek dari perutnya, enggak ada. Ya. Nah, di sini menunjukkan, hadis ini menunjukkan konsep, ya, bahwasanya kita makan itu untuk hidup. Ya. Makan untuk bertahan hidup. Jangan jadikan hidup untuk makan. Ya. Ini juga termasuk konsep. Hadis ini sudah menunjukkan bahwasanya apa? Ya. Mayoritas penyebab penyakit memang makanan. Makanya kita itu makan untuk apa? Bertahan hidup. Jangan hidup untuk makan terus. Nah, makanya tadi disebutkan ciri-ciri orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, apa mereka? Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka itu berenak-enakan, melezatkan makanan yang mereka makan, ya, dan mereka makannya seperti apa? An'am, seperti binatang. Tetapi cara makan kita diajarkan oleh Nabi, ya, oleh Nabi SAW. Fa rahimani wa rahimakumullah, Islam mengajarkan, mendidik kita untuk apa? Untuk menjaga kesehatan, ya, untuk memberikan badan itu haknya, hak dari makan, hak dari istirahat, ya, haknya dari syahwatnya. Nah, di antaranya yang kita bahas dalam fikih Tibun Nabawi yang pertama, amar al-Islam bi an-nidhafah, ay nidhafatul jism bi wudu' wa ghusl wa istihmam. Islam itu memerintah kepada kita untuk apa? Menjaga kebersihan tubuh kita dengan apa? Satu, dengan wudu. Ya, dengan wudu. Bahkan mewajibkan. Wudu hukumnya wajib bagi orang yang mau sholat, ya, dan dia termasuk rukun sholat. Nah, dia wajib. Seandainya seseorang itu sholatnya wajib, berarti wudunya sudah 5 kali. Ya, kalau ditambahi dia sering batal, dia termasuk orang yang menjaga taharahnya, menjaga wudunya, maka dia sudah menjaga kesucian dia sekian lama dan sering menjaga kebersihan dia. Nah, fa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Di sini menunjukkan apa? Wajibnya wudu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau menegakkan salat, maka cucilah wajah kalian. Ya. Ini disebutkan apa? Cara wudu yang tidak detail. Detailnya, rinciannya dilengkapi dengan hadis Nabi SAW. Alhasil di sini menunjukkan apa? Wudu itu wajib. Coba bayangin dalam wudu ini dibahas termasuk apa? Fikih Tibun Nabawi. Ya, fikih Tibun Nabawi ketika wudu, kemudian mandi, ya, imma mandi janabah, imma istihmam. Ya, adab ketika buang air kecil, adab ketika buang air besar. Maka ini semua ada badannya hikmah. Coba ketika wudu dianjurkan, disunahkan ketika kita bangun dari tidur untuk mencuci tangan 3 kali. Ini termasuk fikih. Ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu tangan kita bermalam di mana. Bermalam di kemaluan, bermalam di dubur, atau di kemaluan pasangannya. Ya, nasallahu afiyah. Makanya dianjurkan untuk mencuci tangan 3 kali sebelum berwudu. Ya, ini sunnah, tapi sunnah ini jangan diremehkan. Jangan sampai pernah bilang ini kan hanya sunnah. Jangan sampai. Ini ciri-ciri orang yang apa? Bukan ahbabul Mustafa. Bukan ciri-ciri orang yang cinta dengan Nabi. Bukanlah ciri-ciri orang yang cinta dengan Nabi. Siapa mereka? Mereka yang mengatakan ini hanya sunnah. Terus siapa lagi mereka? Mereka yang melakukan amalan-amalan yang gak diajarkan Nabi dalam urusan agama. Maka jangan mengaku ahbabul Mustafa, pencinta Nabi, kalau mengamalkan amalan yang tidak diajarkan Nabi dalam urusan agama, atau dia meremehkan sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan. Ini hanya sunnah. Nah, pernah datang dalam satu riwayat ketika seorang ulama mengatakan, ya fulan, cuci tangan kamu dulu ketika
bangun dari tidur. Kenapa memang? Karena Nabi sudah bersabda, fa innaka la tadri aina batat yaduk. Karena kamu nggak tahu di mana tangan kamu bermalam. Ya, mau bermalam di kemaluan, di dubur, kamu nggak tahu karena kamu sudah nggak sadar. Kemudian kata orang ini apa? Meremehkan sunnah Nabi. Apa kata orang ini? Dia berkata, aku tahu di mana tanganku bermalam. Batat yadi fi firashi. Tanganku bermalam ya di atas ranjangku. Subhanallah, ngentengin sunnah, besok bangun dari tidur, ujung jarinya sampai sikunya masuk ke lubang duburnya sampai dia meninggal. Coba Allah siksa. Nah, karena meremehkan sunnah. Makanya hati-hati meremehkan sunnah. Ya, sampai Nabi sudah mengingatkan bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yulki fiha balan min sakhatillah yahwi biha ila jahannam. Ya, sesungguhnya ada seorang lelaki yang dia ini lelaki ini mengucapkan satu ucapan yang enggak pakai otak. Ucapan ini enggak dipikir. Ya, ternyata ucapan ini bikin Allah murka. Allah akan geret dia ke neraka jahanam. Seperti ucapan tadi, dia enggak mikir pakai otak. Menghina sunnah Nabi asal syukur jeplos, ya. Ternyata apa? Dijadikan oleh Allah apa? Tangannya, ujung jarinya sampai sikunya masuk lubang duburnya. Makanya Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun adzim." Ya. Au adzabun alim. Ya, hati-hati. Barang siapa yang menyelisih perintah Rasulullah, imma dia dikasih fitnah, ya, atau dia dikasih apa? Adzab yang pedih. Ya. Fa ini hati-hati rahimakumullah jami'an. Ngentengin sunnah bisa bahaya, nyelisih sunnah Rasulullah bahaya. Apalagi mencela orang yang menjalankan sunnah. Wah, itu yang jenggoten itu kayak kambing itu. Nah, waduh, kalau jenggoten itu sudah orang-orang bego, otaknya turun ke jenggot. Nah, wah, itu yang celananya nyingkrang itu kebanjiran, kainnya kurang belinya. Nah, wah, itu yang pakai cadar itu ketombean, banyak kutunya, rambutnya rontok. Hati-hati, bisa masuk hadits ini. Inna rajula la yatakallam bil kalima ya la yulki fiha balan min sakhatillah yahwi biha ila jahannam. Hati-hati, bisa digeret ke jahanam gara-gara satu ucapan, gara-gara menghina sunnah Nabi. Hati-hati. Ya. Juga hati-hati bagi yang bermudah-mudahan mengatakan itu si Wahabi sedang lewat. Ya, Nabi sudah bersabda, "Man qala li akhi ya kafir ara ilaih." Barang siapa mengatakan saudaranya ya kafir, istilah kafir itu balik kepada dia. Hati-hati. Sama tuduhan Wahabi juga demikian. Kalau ada yang mengatakan ya Wahabi, padahal dia bukan Wahabi. Orang yang menegakkan sunnah bukan Wahabi. Siapa Wahabi? Wahabi ini teroris, menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan harta kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Ya, orang yang mengkafirkan orang Islam, maka dia kafir. Kalau dia nyebutkan saudaranya ya Wahabi, sama dengan mengkafirkan saudaranya. Ya, hati-hati. Nah, fa rahimakumullah jami'an. Makanya kalau bicara ngomong pakai otak berkali-kali dipikir. Karena ucapan kalaupun nggak pakai otak, syukur jeplos, bisa menyebabkan dia digeret ke neraka jahanam. Nih diajarin nih pelajaran Tibun Nabawi, diajarin akidah kita orang. Ya, banyak faedah. Rahimakumullah. Tibun Nabawi hanya kemasan. Di dalamnya itu kita diajarin macam-macam dari bidang ilmu. Nah, kemudian belum lagi wudu. Selain wudu itu membersihkan diri kita dari hidung kita. Dibersihkan coba. Kita habis motoran, kita habis keluar, wudu. Di sini ada bulu-bulu rambut di hidung untuk menyaring debu biar nggak masuk semua. Kemudian wudu, istinsyak, istinthar, itu sudah konsep fikih Tibun Nabawi. Ya, makanya Nabi bersabda, "Fabalik fil istinsyak illa an takuna sha'ima." Sungguh-sungguhlah ketika istinsyak. Kalau istinsyak ya sungguh-sungguh, ini sunnah yang dilupakan, bahkan termasuk wajib istinsyak. Ya, jangan ya sungguh-sungguh ya. Fabalik. Kecuali kalau kalian puasa, nggak usah sungguh-sungguh. Nah, ini menunjukkan wajibnya istinsyak, ya, untuk membersihkan kotoran. Istinsyak, ya, kemudian membasuh wajah,
membersihkan juga kotoran di mata yang tadi nempel naik motor, tadi keluar, dibersihkan dengan air, kena cahaya matahari, kena panas, didinginkan dengan air wudhu, yang melihat, Masya Allah, melihat dosa, ya, dosa itu panas, didinginkan, bahkan dihapus dosanya, digugurkan dosanya melalui tetesan air mata yang keluar dari melalui air wudhu, keluar dari air matanya, dihapuskan. Air wudhu dingin juga menggugurkan dosa dia. Nah, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, idza tawaddaa al-'abd al-muslim aw al-mu'min, ya, faghasala wajhu kharaja min wajhi, ya, kullu khati'ah, ya, nadhara ilaihi bi'ainihi ma'al ma'. Naam. Fa subhanallah, demikian rahmatullah, ya, kullu khati'ah keluar, semua dosa keluar dari yang apa yang mata lihat. Ya, dari tangan, yang tangan lakukan, menggeser gadget, melihat pemandangan haram, ya, kemudian tangan memukul, mendolimi saudaranya, kaki melangkahkan ke tempat maksiat. Wah, ini semua digugurkan dosanya melalui air wudhu, ya, sampai akhir qutral ma, sampai tetesan terakhir dari air. Fa ini rahmatullah, kotoran dibersihkan. Kotoran apa? Kotoran yang betul-betul debu, dan termasuk dosa juga dibersihkan, Masya Allah. Nah, fa ini rahmatullah jami'an. Fa juga di antaranya yang berikutnya juga dalam wudhu itu ada apa? Nidhafa ar-ra's, setelah hidung, wajah, kemudian kepala juga, ya, tangan juga dibersihkan, ya. Tangan dibersihkan, kepala juga dibersihkan. Ya, cara wudhu yang benar bukan apa? Ketika membasuh kepala, wa masaha ra'sah, mengusap kepala, istilahnya mengusap, bukan mencuci. Nabi dalam Bukhari, dalam Muslim, riwayat mereka berdua enggak menyebutkan faghasala ra'sah, bukan. Kalau tangan, wajah, kaki bilangnya apa? Faghasala, mencuci. Ya, tapi untuk kepala masaha. Masaha itu apa? Mengusap. Ya, makanya kita sering ketika kita masih SD diajarkan dengan cara wudhu yang enggak benar. Ketika membasuh kepala, ambil air, tepek. Ya. Padahal dalam riwayat Imam Muslim Bukhari caranya apa? Ya, mengusap kepala, bukan mencuci, mengusap. Ya, wa masaha min mabda'i ra'sih, atau min manbati sya'r, min muqaddimati ra'sih. Dari depan, dari tumbuhnya rambut, ya, ilal kufah, sampai tengkuk. Tsumma raja'a ila muqaddimati ra'si, kemudian kembali kepada tempat tumbuhnya rambut. Baru telinga. Ya. Ini cara membasuh kepala yang benar. Coba, berarti rambut dibersihkan dari debu-debu. Masya Allah. Telinga juga dibersihkan. Ya. Ini telinga ini, di dalam nih telinga kita ada serumen, ada cairan. Kalau kotoran nempel di luar gendang telinga, ya, nggak dibersihin, nggak pernah wudhu, lihat kotoran numpuk di sini, akhirnya masuk ke dalam, campur sama serumen, akhirnya jadi kerak, akhirnya di telinga jadi batu karang. Nah ini rahimahullah, kamu coba Islam bagaimana mengajarkan, ya, nah rambut dibersihkan, ini dibersihkan, ya, ini ya Islam, ini Islam, kaki juga demikian dibersihkan. Nah, sampai nggak dibiarkan oleh Rasulullah untuk apa? Sampai membasuh tangan, membasuh kaki untuk menyelah-nyelah jari. Ini sunnah yang dilupakan. Cara menyelah jari kelingking yang kiri, nih, gunakan untuk nyelah-nyelah. Tangan kiri juga gimana? Nyelah-nyelah. Ini sunnah-sunnah yang dilupakan. Dosa-dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tetesan air wudhu kita. Kotoran keluar, dosa keluar. Nah, kemudian juga berikutnya rahimakumullah, di sini juga menunjukkan bahwasanya ajaran Nabi SAW itu apa? Menunjukkan semangat untuk menjaga kesehatan, sangat semangat untuk menjaga kesehatan dan mencegah dari apa? Talwith masadiril miyah al-'amah kal abar wal anhar, bahkan menganjurkan atau menjaga dari apa? Dari kotoran-kotoran, apa? Sumur yang kotor, sungai yang kotor. Nah, berikutnya juga di situ ada bimbingan untuk menjaga kebersihan makanan, minuman, dan menutup bejana-bejana. Ya, kebersihan makanan. Bahkan makanya termasuk apa?
Nabi apa? Nabi SAW ayanfukh fil ina aw fit ta'am. Nabi itu apa? Melarang kita untuk meniup makanan yang panas. Minuman, makanan jangan ditiup. Kenapa? Mulut kita isinya bakteri. Ya. Mulut kita isinya bakteri, jangan ditiup kemudian diminum. Cuma Islam menafikan yang seperti ini. Ya. Bahkan coba dalam hadis Asma bintu Abi Bakar, dia setiap kebiasaan memasak, masakan dia enggak langsung dihidangin. Disisihkan dulu dan enggak direkomendasi untuk langsung makan makanan yang panas. Didinginkan dulu sampai menjadi hangat. Kemudian sahabat yang lainnya bertanya, kenapa kamu lakukan seperti ini? Iya, Nabi yang menganjurkan saya seperti ini. Kenapa? Ya, bahwasanya barokahnya to'am tatazayat, ya, tatazayat, bertambah. Keberkahan itu bertambah ketika kapan? Ketika makanan itu menjadi dingin. Ya, enggak panas. Makanya di sini anjuran apa? Kita jangan makan makanan yang sangat panas, ngerusak gigi, ngerusak saraf pada lidah, ngerusak gusi, ngerusak lambung, coba bayangin. Nah, fa ini rahmanakumullah jami'an. Kemudian juga agar menutup bejana minuman. Ya, ini minuman ditutup, jangan dibuka. Ya, jangan dibuka. Kenapa? Karena khawatir ada hayawan yang masuk. Ada hewan, cicak minum, hewan-hewan yang kotor-kotor ini ikut masuk. Makanya ditutup. Ya, apalagi setahun sekali Allah jadikan wabah, satu malam itu wabah itu turun masuk ke bejana-bejana atau sumur-sumur yang enggak ditutup. Nah, coba Islam betul-betul menjaga. Ini termasuk fikih tibun nabawi. Juga Nabi melarang minum dari mulut ceret. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam an ayyashrab min fi saqa. Nabi melarang untuk seseorang itu minum dari mulutnya ceret. Pernah ada subhanallah, ya, ada seorang lelaki diingetin sama seorang ulama, la tashrab min fis saqa. Kamu jangan minum dari mulut ceret, ya. Ceret di masa silam enggak seperti ceret kita kayak aqua, ya. Nah, ceret masa silam, ya. Ceret masa silam ini kan kayak katakan yang tertutup, ya. Makanya enggak bisa kelihatan. Nah, contohnya ya, kita gambar nih ceret. Nah, biar kebayang nih orang yang nyelesi sunnah Nabi. Ya, ini ceret ketutup nih. Nah, dia sudah diingetin, la tashrab min fis saqa, jangan minum dari mulut ceret. Nih orang tetap minum dari mulut ceret. Minum terus keluar apa? Keluar dari sini ternyata apa? Ular. Dari mulut ceret. Kenapa? Karena menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu rahimakumullah jami'an. Kemudian yang berikutnya, wanaha an it'abi al-jism wa inhakihi hatta fil ibadah. Dan Nabi melarang dari apa? Membikin tubuh kita terlalu atau membuat tubuh kita terlalu lelah, terlalu capek, walaupun dalam urusan ibadah. Ya, ibadah saja kita nggak boleh terlalu memforsir tubuh kita. Apalagi urusan dunia, kerja. Terlalu memaksa tubuh kita. Ya. Ketika ada sahabat yang berkata, kalau gitu aku nggak akan pernah nikah. Ya, mau sibuk dengan urusan ibadah. Yang satunya bilang, kalau gitu akan puasa terus, nggak usah buka. Ya, yang satunya mengatakan, kalau gitu aku sholat malam terus, nggak usah tidur. Ketika Nabi dengar orang ngucapin seperti ini, Nabi bantah. Ya, makanya la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah, enggak boleh mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan. Langsung Nabi bilang apa? Ya, amana asum wa uftir. Ya, wa aqum wa anam. Ya, wa ana atazawwaju nisa, kata Nabi. Adapun aku puasa juga aku makan. Aku sholat malam juga aku tidur, ya, dan aku menikahi perempuan. Nah, artinya apa? Jangan diputus hak-haknya tubuh. Kemudian rahmanakumullah, yang berikutnya, bahwasanya Islam ini menunjukkan yang ada dalam bimbingan Nabi SAW, ada padanya kesempurnaan kekuatan, bimbingan untuk apa?
menjaga kekuatan tubuh, ya, dan agar kesehatan didapat, dicapai, ya. Kita lihat tidurnya Nabi seperti apa, makannya Nabi seperti apa, olahraga kesukaan Nabi seperti apa. Nah, itu semuanya ada padanya hikmah. Contoh pula dalam konsep atau fikih Tibbun Nabawi, abaha lil musafir wal marid wal murdi wal hamil wal syekh al kabir wal ajuz al iftar fi nahari Ramadan. Di antaranya apa? Dibolehkan bagi musafir, orang yang sakit, orang yang menyusui, orang yang hamil, orang yang tua, ya, dan kakek ataupun nenek itu boleh buka puasa di bulan Ramadan, gak usah puasa di siang Ramadan, ya, diperbolehkan. Kenapa? Karena khawatir akan timbul malapetaka atau bahaya kalau dia puasa. Orang musafir, dia memaksakan diri puasa, khawatir terjatuh sakit. Kalau terjatuh sakit, ibadah jadi gak istiqomah. Pulang safar, sakit berminggu-minggu. Nah, contoh. Juga orang sakit jangan puasa, ya. Orang sakit puasa bisa tambah sakit, ya. Adapun hadis Nabi SAW, la tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab fa innallaha tabaraka wa ta'ala yutimuhum wa yaskihim. Jangan paksa orang sakit untuk makan. Ini orang sakit nih, ya. Orang sakit, ya. Orang sakit itu jangan dipaksa makan, ya. Jangan dipaksa makan. Artinya jangan dipaksa makan, harus puasa. Enggak. Orang sakit boleh makan. Cuma apa? Jangan banyak makan. Nah, kenapa kalau orang sakit dipaksa puasa bisa tambah sakit? Nah, lihat kalau orang sakit, antum lihat kalau orang sakit apa yang terjadi? Ya, lidah pahit. Nah, ini gejalanya. Kemudian apa? Nafsu makan hilang. Nafsu makan, ya, hilang. Kemudian apa? Di antaranya contoh demam. Ini sebenarnya adalah apa? Alarm tubuh yang Allah ciptakan. Ya, kalau ada orang sakit, lidah pahit. Kenapa? Biar antum nggak banyak ngemil. Ya, antum sakit bukan untuk makan, tapi antum sakit untuk apa? Dikurangi makanan dari tubuh antum. Kata Hippocrates, bapak kedokteran Romawi, Yunani, dia mengatakan, jika Anda berikan makanan kepada orang sakit sama dengan Anda memberikan makanan pada penyakit. Nah, makanya ketika orang sakit, dia apa? Mengurangi makanan. Kenapa lidahnya pahit? Kenapa nggak nafsu makan? Ya, kenapa demam? Demam untuk mendidihkan apa? Semua bakteri, virus yang ada di tubuhnya. Dinaikkan demamnya. Nah, kemudian apa? Nggak nafsu makan, lidah pahit, biar antum nggak nambah racun lagi ke dalam perut antum. Ya, lidah pahit, kemudian nggak nafsu makan, biar apa? Tubuh yang sudah dipenuhi racun dari mulut antum, dari makanan yang tadi kombinasinya nggak benar, makan di jadwal yang nggak benar, ya, makanan yang nggak peduli makanan bikin sehat atau bikin sakit, ya. Akhirnya apa? Ketika sakit saat itu dicuci, ya. Maka apa? Jangan ditambah lagi. Makanya ketika apa? Ketika rehabilitasi, sembuh dari sakit, awal pertama tanda Anda mulai sehat, nafsu makan bertambah. Kenapa? Tubuh sudah siap menerima makanan. Coba, ajib. Ini konsep. Ya, artinya orang sakit silakan makan, cuma jangan banyak makan. Coba kalau anjing, kucing, ular saja, ya, burung merpati kalau sakit, mereka nggak nafsu makan. Walaupun antum belikan makanan kesukaan mereka nggak mau makan. Ya. Mereka nggak mau makan. Nah, oleh karena itu rahimakumullah jami'an, ya, jangan paksa apa? Jangan paksa untuk orang sakit makan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, disebutkan bahwasannya juga orang murdhi dan orang hamil. Orang menyusui, orang hamil jangan puasa. Kenapa? Karena di situ ada apa? Ibu butuh nutrisi. Si janin juga butuh nutrisi. Ya.
Makanya apa? Nutrisi ibu hamil, ibu menyusui nggak seperti nutrisi ibu yang nggak hamil, nggak menyusui. Ya, nah beda. Ibu-ibu yang sudah punya anak nggak sama dengan ibu yang perawan, yang mau perawan jadi ibu. Nah, bukan ibu ya. Nah ini rahimahullah jami'an. Kemudian wa syekh al-kabir wal ajuz. Nenek-nenek, kakek-kakek sudah tua, usus semakin mengecil. Ya, organ semakin lemah, ginjal lemah, jantung lemah, pembuluh darah juga mengecil. Lama-lama apa? Ya, mereka nggak kuat. Makanya apa? Syariat nggak menganjurkan mereka puasa. Makanya ada fidyah bagi mereka. Nggak wajib bagi mereka puasa. Nah, kemudian diharamkan puasa alal haid. Ya, diharamkan puasa untuk orang haid. Coba antum kadang baru terpikir, kenapa orang haid nggak boleh puasa, nggak boleh sholat? Ya, di antaranya ada madarahnya. Kalau orang haid puasa bakal tambah parah. Haid itu mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam tubuh, mengeluarkan darah, ya, mengeluarkan apa-apa yang ada di dinding rahim. Ketika sudah keluar, orang haid, orang nifas sudah lemes. Coba kalau mereka sudah lemes, disuruh puasa, tambah lemes. Coba bagaimana syariat Islam? Ya, sangat sayang dengan pemeluknya. Ya, begitu pula bagi orang yang nifas, haid dan nifas, maka tidak dianjurkan. Begitu pula puasa. Bagaimana sholat? Bagaimana mereka mau sholat? Sedangkan keluar terus tuh kotorannya, najisnya. Nah, nas'alullah al-afiyah. Nah ini sudah apa? Sesuatu yang sudah menimbulkan lemah. Syariat Islam nggak menganjurkan untuk menjalankan puasa. Musafir sudah lemah, ya. Orang haid nifas sudah lemah, orang nyusui sudah lemah, orang hamil sudah lemah, kakek nenek sudah lemah, makanya jangan puasa. Nah, ini tentunya masuk dalam fikih tibbun nabawi. Kemudian juga bagi orang yang contohnya berhaji, orang yang haji ketika di hari Arafah. Bagi kita yang enggak haji, ada sunnahnya puasa Arafah. Tapi yang mereka sedang ibadah haji justru enggak disunahkan puasa. Kenapa? Kalau dia puasa, akan semakin banyak pintu-pintu ibadah yang tertutup bagi jamaah haji. Ya, akhirnya dia lemes. Mending enggak usah puasa, tapi manfaatkan hari Arafah di sana dengan ibadah yang begitu banyak. Ya, puasa Arafah bagi kita-kita yang enggak haji. Ya, bagi kita-kita yang enggak haji. Nah, kemudian wa fi halati kaunil ma yu'dhi al-jism wa yudurru bi sihhati abaha al-Islam at-tayammum. Bagi orang yang subhanallah ya, kondisi air itu bisa mengganggu tubuh kita seperti ketika berwudu, maka Islam membolehkan tayammum. Ya, makanya la dharar wala dhirar. Ya, la dharar wala dhirar. Enggak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Fadharar tuzal. Sesuatu yang membahayakan itu wajib dihilangkan. Wah, ini subhanallah, dia ini dalam kondisi sakit. Ya, yang enggak mungkin kalau dia wudunya bersucinya pakai air. Kenapa? Karena penyakit atau masalah kulitnya akan apa? Terjadi infeksi jikalau dia berwudu dengan air. Contoh, pernah kami dapati tahun 2000 ada teman kita mengalami luka bakar 99%. Kebayang luka bakar 99%. Ya. Ini subhanallah ketika mendapati wajahnya, kulitnya semua sudah kayak arang. Sudah kayak arang. Baunya bau kayu bakar. Keluar dari kulitnya sela-sela luka bakarnya apa? Keluar serum. Ya. Dan ini potensi terjadi apa? Infeksi ginjal. Kira-kira memungkinkan enggak wudu? Enggak memungkinkan. Kira-kira memungkinkan enggak tayamum? Belum tentu. Antum pakai debu tayamum, debunya ternyata apa? Kena kulitnya yang potensi infeksi. Ya. 6. Antum megang kulitnya mungkin jijik juga. Karena sudah lembek, benyek.
Ya. Maka pada kondisi seperti ini masuk dalam fikih apa? Faqdu tahurain. Ya, hilang dari dia kewajiban untuk bersuci baik dengan air atau tayamum. Berarti apa wudunya? Sudah wudunya niat dalam hati. Selesai. Fa ini Islam itu mudah. Nah, Islam itu mudah. Maka ini ya hilang semua metode bersuci, 2 metode bersuci sudah hilang bagi dia. Nah, kalau masih memungkinkan tayamum, tayamum. Kalau enggak ya sudah. Nah, itu rahimani rahimakumullah jami'an. Demikian kalau sholat sudah nggak bisa. Pakai gerak angkat tangan nggak bisa, duduk nggak bisa, tidur mau menggerakkan nggak bisa, miring nggak bisa. Ya sudah, sholatnya pakai mata, ketip-ketip. Ya, kalau mata nggak bisa diketipin, ya sudah sholatnya pakai gerakan di hati. Coba. Nah, ini rahimahumullah. Kenapa? Islam itu nggak menginginkan apa? Sesuatu masyaqqah. Makanya ketika seseorang belajar Islam, belajar dengan dalil, Islam itu semuanya lengkap, mudah. Kalau kita beribadah, gak ada padanya dalil, ibadah kita apa? Justru membebani diri sendiri. Ya, gak diajarin Nabi satu amalan ini ternyata dia amalin. Itu namanya membebani diri sendiri. Kalau ibadah gak ada dalilnya, setiap detiknya akan muncul banyak ibadah. Dari satu kota ke kota, dari desa ke desa, dari Sabang Merauke, semua muncul ibadah, variasi ibadah dari muka bumi. Ya, akan banyak ibadah yang baru. Ya, kalau nggak dilandaskan padanya dalil. Nah, kemudian yang berikutnya Islam memerintahkan untuk atau menganjurkan untuk memisahkan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Apalagi penyakitnya kasus penyakit menular. Ya, Islam tidak menganjurkan demikian. Makanya Nabi SAW telah bersabda ya dalam hadis yang sahih ya bahwasannya dalam sabda beliau la yuridanna mumridun an musih. Kata Nabi SAW, janganlah campur orang yang sehat dengan orang yang sakit. Terutama apa? Orang yang sakitnya penyakit yang menular. Riwayat Ibnu Majah, riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Di sini menunjukkan ya, enggak boleh mencampur orang yang penyakitnya menular dengan orang yang sehat. Di sini juga ada bimbingan, termasuk di musim wabah. Ya, jangan campur. Termasuk isolasi antara orang sakit dengan orang sehat, itu termasuk bimbingan Nabi, bukan perkara yang baru. Bukan perkara yang baru. Nah, kemudian juga Nabi SAW diantaranya yang memulai dengan apa? Mabda al-hijr as-sihhi. Ya, yaitu isolasi orang yang sakit, itu adalah merupakan bimbingan Nabi SAW ketika apa? Terkait dengan wabah taun. Wabah taun yang mana Nabi telah mengingatkan idza sami'tum bihi bi ardin ya fala tadkhulu fi ya, kalau kalian mendengar sekedar mendengar saja satu daerah kena wabah, kalian jangan masuk ya. Wa idza waqa'u bi ardin wa antum fi fala takhruju min, tapi kalau kalian sudah ada di tempat wabah, kalian jangan keluar. Ini termasuk apa? Al-hijr as-sihhi, bimbingan dari Nabi SAW dari apa? Isolasi. Dari isolasi satu daerah yang terkena wabah atau penyakit. Dan Islam juga menganjurkan untuk apa? Untuk berobat. Ketika ada seorang badu bertanya, ya Rasulullah, ana tadawa, ya Rasulullah, apakah kita berobat atau kita enggak usah berobat? Karena mereka sebagian beranggapan kalau kita berobat berarti kita termasuk orang yang enggak tawakal. Dikasih penyakit sama Allah, tapi dia justru berobat. Harusnya kalau dikasih penyakit, diam saja, menunjukkan pasrah sama Allah. Nah, bukan demikian. Bahkan Nabi justru bersabda, kata Nabi SAW, tadawaw ya ibadallah. Berobatlah wahai hamba Allah. Ini justru bimbingan. Kalau antum berobat dengan cara tibun nabawi, pertama, ulama menyebutkan mustahabbah berobat dengan cara tibun nabawi, sunnah. Dan antum mendapat pahala, dan antum mendapat resiko yang sangat sedikit. Ya, tentunya kalau dosisnya pas justru tanpa efek samping.
Nah, barakallahu fikum. Fa ini rahimana wa rahmakumullah jami'an. Kemudian Islam juga menjelaskan dalam sunnah-sunnah ilmu tentang nutrisi. Ya. Ilmu tentang nutrisi. Makanan itu bisa menjadi penyakit, makanan bisa menjadi obat. Ya. Makanya kata Hippocrates apa? You are what you eat. Apa yang kau makan, diri kamu seperti itu. Ya, contoh nih, contoh. Ini kita gambar nih. Ini tubuh dalam kondisi normal. Ya. Nah, antum kita katakan you are what you eat. Apa yang kau makan ya dirimu seperti itu. Ya, antum sering makan misalkan panas ketemu panas. Bakso sama mie ayam. Bakso sama lontong. Panas ketemu panas. Jadinya apa? Tubuh antum panas. Kalau tubuh antum panas akan muncul penyakit apa? Penyakit panas. Apa contohnya? Asam urat, kolesterol, rematik, darah tinggi. Coba, sangat masuk akal sekali. Ya, makanya subhanallah kalau ada yang mengatakan makanan panas ketemu panas itu halal, nggak makruh. Silakan. Tapi yang paling perfect jangan panas ketemu panas dijadikan makanan rutin antum. Tapi jadikanlah makanan panas ketemu dingin untuk menjadi tubuh kita seimbang. Ya. Ana nggak berani mengatakan antum makan panas ketemu panas hukumnya makruh, apalagi haram. Kenapa? Karena nggak ada yang mendahului dari ulama, nggak ada yang mendahului dari para ustadz di sini. Tapi ada beberapa ulama yang berani ngomong hukumnya makruh. Ya. Siapa mereka? Tentunya ulama yang mendalami ilmu pengobatan. Siapa? Di antara contohnya Muhammad ibn Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Dia mengatakan orang yang sering mengkombinasi panas ketemu panas hukumnya makruh. Kenapa? Dia menjerumuskan tubuh dia dalam penyakit. Dan itu perkara yang dibenci. Nah, ini hanya berapa gelintir ulama yang bilang makruh. Yang lainnya nggak bilang. Yang berani bilang siapa? Yang paham tentang konsep sehat sakit melalui makanan. Ya, ana terus terang nggak berani bilang ya makruh. Silakan antum mau makan lontong sama bakso, lontong sama ayam, nasi sama kambing, kebuli, nggak ada, itu halal. Nah halal. Tapi sekali lagi yang paling perfect adalah panas dan dingin. Ketika antum sering konsumsi dingin, ketemu dingin, jadinya apa? Jadinya antum kedinginan. Ya, punya penyakit yang nanti sifatnya dingin. Nah, kalau panas ketemu dingin jadinya apa? Panas ketemu dingin jadinya apa? Jadinya apa? Meriang, merindukan kasih sayang. Nah, demikian rahimakumullah jami'an. Lama banget nih dihapusnya ini. Baik. Ini sebenarnya apa? Ada bimbingan di sini melalui makanan, sangat mudah sekali. Cuma mau nggak kita belajar, banyak yang perlu kita kupas, banyak yang perlu kita bahas. Dan coba Allah sudah berfirman dalam sekian banyak ayat. Ya, contohnya ya yang semisal dengan ayat ini. Al-yauma uhilla lakum at-thayyibat. Ya. Pada hari ini telah kuhalalkan bagi kalian ya yang tayyib-tayyib. Sudah dihalalkan sama Allah yang halal-halal. Ya, halal-halal dari apa? Makanan. Tapi antum jangan salah paham. Ya, bukan berarti makanan halal ketemu halal itu apa? Hasilnya selalu apa? Sehat. Belum tentu. Ya, halal ketemu halal juga bisa bikin penyakit. Kalau apa? Kombinasinya salah. Halal ketemu halal, contoh, sering makan panas ketemu panas, timbul penyakit. Dingin ketemu dingin, semuanya halal. Kambing sama nasi, halal. Ya, kalau babi guleng sama nasi baru haram. Ini halal, ya. Halal ketemu halal, ternyata bisa bikin penyakit. Contohnya jika apa?
kombinasinya salah. Jadinya apa? Menimbulkan tubuh condong ke satu sifat, timbullah penyakit. Kemudian apa? Waktunya salah. Salah dari sisi pembahasan ilmu pengobatan, bukan sunnah. Ya, jangan sampai menisbatkan sunnah kalau anak nggak bilang sunnah. Misalkan sering makan malam di atas jam 10, jam 9 malam. Ini apa? Pencernaan kita sedang nggak maksimal. Justru akan menimbulkan penyakit pembusukan di usus. Kemudian apa? Menimbulkan penyakit makanan halal. Kalau apa? Makanan halal itu pantangan bagi dia. Orang kencing manis, gulanya 6. Ada makanan-makanan yang diharamkan. Seperti apa? Mayitah. Gak boleh makan bangkai. Antum makan bangkai haram. Ya, tapi sesuatu yang haram bisa jadi halal. Kalau kapan? Kepepet. Di padang pasir, antum menemukan bangkai kambing. Antum makan bangkai kambing bisa menjadi wajib. Kalau apa? Gak makan bangkai, antum bisa mati. Kalau kepepet, gak ada urusan kepepet, maka hukumnya haram. Ya, kemudian waddam, walahmil khinzir. Ya, darah gak boleh, makan dede gak boleh, masak dede gak boleh. Ya, darah hewan yang disembelih kemudian dimasak gak boleh. Kemudian apa? Makan daging babi gak boleh. Babi ini satu-satunya hewan yang diantaranya makan najisnya sendiri. Hewan yang paling jorok. Hewan yang jarang dia menegakkan kepalanya ke atas. Seringnya menundukkan kepalanya ke bawah. Kenapa? Kenapa? Karena babi hewan yang malu dia sebenarnya. Kenapa malu? Karena bapak ibunya juga babi. Makanya kepalanya menunduk. Nah, ini lahmul khinzir diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Babi ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kenapa? Daging babi ini terdapat cacing yang enggak didapati pada cacing pada hewan yang lainnya. Disebutkan oleh Syekh kami ya dari ahli laborat, babi ini punya cacing yang cacingnya punya 2 tanduk. Yang dengan tanduknya ini mampu menembus organ-organ di dalam tubuh. Bisa jalan-jalan ke jantung, ke paru-paru, ke otak, ke semua organ. Makanya subhanallah, ya Allah kalau melarang sesuatu pasti ada apa? Ada bahayanya. Kalau Allah menghalalkan pasti ada manfaatnya. Nah, kalau nggak mau dilarang, ya sudah silakan. Nah, dan subhanallah ini semua diharamkan. Ini semua diharamkan. Dan juga Allah mengharamkan makanan binatang buas. Kecuali hiena. Ya, semua binatang buas di darat itu haram kecuali hiena, ya, kecuali hiena. Nah. Juga subhanallah Islam mengharamkan khamr. Ya, qaliluha wa kathiruha, dikitnya atau banyaknya enggak boleh khamr. Ya, khamr itu enggak boleh. Ya. Khamr dinamakan khamr li'annahu yukhammiru al-aql. Khamr dinamakan khamr, kenapa? Karena dia menutup akal. Makanya jangan dibayangkan khamr itu hanya minuman. Sekarang kalau ada sabu-sabu masuk khamr enggak? Kenapa masuk khamr? Karena menutup akal. Mau suntikan, mau hisepan, mau serbuk, mau dedaunan dikunyah, ya. Itu khamr. Wah, subhanallah di negeri Yaman ada daun kot. Daun kot ini bahkan lebih dahsyat dari morfin. Ya, dan masya Allah harganya satu plastik kecil berkisar dari harga 500 real atau 25.000 sampai harganya ada yang satu plastik kecil harganya 5 juta. Cuma daun. Semakin warnanya warna merah semakin kuat efeknya. Ya, subhanallah kalau makan daun makan ngunyah sedikit mata langsung merah. Dan mereka manggil kita, sini kalian orang Indonesia, kalian pengen hafal Sahih Bukhari enggak? Kalau pengen hafal sini ke sini, makan daun ini, langsung hafal kalian. Kenapa? Langsung ngayal. Langsung nge-fly sudah hafal Sahih Bukhari. Kalian pengen jadi raja enggak? Sini makan sama kami. Langsung nge-fly, seorang raja jadi apa? Jadi raja. Orang yang makan daun seperti ini, sering kami dapati tandanya apa? Kalau mau sholat, lepas celana, pergi ke tempat wudhu, di keran, celananya dicuci, dijemur. Sholatnya enggak pakai celana. Pakai jubah doang, ya, kebayang, jangan dibayangkan. Nah,
Fa subhanallah, ternyata apa? Sering kami dapati keluhan mereka apa? Keluhan mereka ini apa? Yatamadda, air madinya keluar. Kenapa? Karena minuman makanan seperti ini bikin lemah syahwat, saraf-saraf lemah. Jelas kalau mendatangkan penyakit, mendatangkan malapetaka, bahaya, syariat tidak akan mengizinkan. Makanya dinamakan khamr. Kecuali khamr di surga. Khamr di surga tidaklah menutup akal. Rasanya lezat, manis. Nah, barakallahu fikum. Fa ini kemudian Islam juga sebagaimana disebutkan syaja'al Islam, Islam bahkan memberikan apa? Semangat, support, ya untuk memberikan support kita sehat melalui apa? Melalui makanan, dan makanan itu sebagai obat. Coba para ulama menyebutkan syaja'al Islam, Islam memberanikan umat Islam itu sehat dengan makanan, dan makanan itu jadi obat. Tuh, makanya apa? Konsep sehat melalui makanan itu penting. Nah, bahkan diantaranya disebutkan ada makanan-makanan atau buah-buahan yang menjadi obat, minuman menjadi obat seperti apa? Seperti laban, susu, seperti madu, seperti kurma. Itu subhanallah makanan menyehatkan. Subhanallah. Kita nggak harus tergantung dengan apa? Obat-obatan yang ada di pasaran. Tapi apa? Jadikan makanan kita sebagai obat. Jangan jadikan makanan kita sumber penyakit. Jangan jadikan perut kita tong sampah. Jangan jadikan makanan kita sebagai racun. Nah, fa ini rahmanakumullah jami'an. Fa di antaranya sebagaimana ma'ruf Al-Harith bin Kaldah, ya. Al-Harith bin Kaldah berwasiat. Al-Harith bin Kaldah, ya. Al-Harith, ya, bin Kaldah. Dia berkata apa? Wa kanatil ma'idatu wa kanatil ma'idatu ra'sudda. Ini dokter Islam yang hidup di zaman Nabi. Ya. Adalah perut itu sarangnya penyakit. Ya. Wal himyatu ra'sud dawa, dan menjaga pola makan itu adalah inti dari pengobatan. Ya. Menjaga pola makan adalah inti dari pengobatan. Wa awidu, ya, al jism ma'tad, ya, ma'tad. Wa awidu al jism ma'tad. Di sini ada rahasia. Jadikanlah apa? Dan perut itu adalah sarangnya penyakit, dan menjaga pola makan itu adalah inti dari pengobatan. Dan kembalikanlah tubuh pada kondisi semula. Ini maksudnya yang tadi kita gambar. Ini kondisi semula, normal. Kalau sering makan panas ketemu panas, jadinya kepanasan. Kalau dingin ketemu dingin, jadinya kedinginan. Ya, kalau punya panas, kembalikan ke semula. Kasih herbal, makanan yang sifatnya apa? Dingin, sehingga kembali ke semula. Kalau ada dingin, kasih panas, herbal atau makanannya, minumannya, sehingga kembali ke semula. Itu rahasianya. Nah, barakallahu fikum. Fa ini termasuk apa? Fikih tibun nabawi. Banyak sekali yang menunjukkan konsep dari ini. Konsep dari menjaga kesehatan dengan makanan. Mengobati dengan makanan. Makanya Ibnu Muflih, ya, Ibnu Muflih berkata dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah, dia berkata, ya, kata dia, faslun fil ilaji wa hifdzi sihhati, ya, bidaf'i kulli syai'in bididdih. Kata dia, bab apa? Bab pengobatan penyakit.
bab pengobatan penyakit dan menjaga kesehatan. Coba ulama Islam bahas kayak gini. Menjaga kesehatan dengan apa? Dengan menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Berpasangan. Berpasangan apa? Dalam perkara makan. Berpasang-pasangan, bukan suami istri, kasihan jomblo nanti. Nah, berpasangan, misalnya kalau makanan sifatnya panas, kasih dingin. Ya, ini dalam perkara makanan, biar tubuh kita kayak seimbang. Sebaliknya dalam perkara penyakit, kalau ada penyakit panas, kasih apa? Makanan, minuman sifatnya dingin. Coba konsep nih. Antum diajari konsep sama dokter klasik. Barakallahu fikum. Kemudian makanan minuman ini bisa menjadi obat dan sebenarnya ada sebagiannya diajarkan oleh Nabi SAW, ya, seperti yang sering kita bahas tentang panas, tentang dingin. Waja'ala waqad nassa al-Islam, termasuk terkait dengan makanan, ala tahrimil israf, dan telah dinaskan oleh Islam dari haramnya berlebih-lebihan dari makan dan minum. Bismillah. Ini diharamkan makan minum berlebihan. Ya, makan minum berlebihan. Makanya Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya apa? Wa kulu, terus apa lagi? Washrabu, terus apa? Wala tusrifu. Nah, kata Nabi apa? Kata Allah apa dalam firman-Nya? Jangan makan berlebih-lebihan. Ini nggak boleh, makan berlebih-lebihan nggak boleh. Ya, juga minum juga jangan berlebih-lebihan. Minum juga nggak boleh. Makan berlebihan, kalau makan biasa, kalau makan mesti sampai kenyang. Kenyangnya pun kenyang apa? Sangat kenyang. Ya. Makan berlebihan di sini bisa dari sisi apa? Sifatnya berlebihan. Antum makan panas ketemu panas berlebihan, akan timbul penyakit. Juga dari sisi apa? Kuantitas. Jumlahnya banyak. Ya, sekali makan 3 piring, 5 piring. Ini banyak, ya. Ini kuantitas. Kemudian dari segi apa? Dari sisi apa? Frekuensi. Termasuk berlebihan. Makan sehari 5 kali. Makan sehari 6 kali. Ya, oh saya makannya dikit kok. Saya makan cuma siang aja. Kalau pagi saya cuma minum air putih. Tapi ngemilnya. Ini juga masuk berlebihan. Nah, sama juga dengan oong, ya. Makannya ngakunya dikit, ternyata ngemilnya, masya Allah. Kayak mie itu di kamarnya numpuk di kamar itu. Nah, untuk cemilan. Nah, ini sifatnya apa? Berlebihan. Kebanyakan sifat panas ketemu panas, kebanyakan sifat dingin ketemu dingin. Kuantitasnya juga itu, makannya banyak, sekali makan banyak. Kemudian apa? Frekuensinya juga berlebihan. Ya. Kemudian minum juga gitu. Minum juga jangan berlebihan. Ya. Minum berlebihan juga menimbulkan apa? Bahaya. Nah, antum kalau lihat air sifatnya panas apa dingin apa netral? Air sifatnya apa? Tadi kan bilang apa? Allah juga bilang, wa kulu washrabu wala tusrifu. Ya, makan dan minum jangan berlebihan. Termasuk minum, ada yang bilang, Pak, Bu, banyak minum ya. Minum itu sehat. Ya, banyak minum itu sehat. Tunggu dulu, Dok. Minum banyak untuk siapa dulu? Ibu-ibu seringnya di rumah, nggak pernah keluar. Minumnya 3 liter. Ya, ibu-ibu jadi melembung. Ya, kedinginan. Ya, hati-hati. Minum yang banyak itu untuk siapa? Untuk mereka yang kerjanya lebih. Kerja di bawah terik matahari. Kerjanya memforsir, banyak mengeluarkan cairan dalam tubuh, elektrolit dalam tubuh, panas tubuh banyak dibuang, cairan ikut dibuang, itu banyak minum. Lah sekarang di rumah hanya nganggur di rumah, nggak banyak pekerjaan, minumnya banyak, ya.
Laki-laki juga demikian, pekerjaan ringan. Gak sampai membakar kalori terlalu banyak, gak banyak membuang elektrolit terlalu banyak. Tapi minumnya di jos, katanya apa? Minum kan baik, mencuci ginjal. Ya kalau ginjalnya dikasih air terus, bukan mencuci, namanya memadamkan api ginjal. Ya, ginjal itu ada apinya, ada panasnya. Ya, jantung juga demikian, ada apinya, ada panasnya. Ya, jantung itu dikasih api sama ginjal. Kemudian minum banyak, digerojok air. Ya, ya digerojok air. Ini 1 ember air, minum nih. Nah, minum, akhirnya apa? Kebanyakan air, jadinya apa? Jadinya apinya kecil, terus apa? Tubuhnya apa? Dingin. Ya, kalau tubuh dingin, kata Imam Az-Zurnuji, seorang ulama tahun 600 Hijriah, dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, orang kalau kebanyakan air, kemudian tubuhnya dingin, apa yang terjadi? Males. Kalau antum sering dapati istri antum males, nyuci males, nyapu males, apalagi ngelayanin suami males, ya. Kenapa? Ini istri kedinginan. Makanya antum kalau pengen istri antum hot, ya, antum nggak usah ngomong ke istri antum. Kalau sudah hadir di sini ya ketahuan, ya, nggak usah ngomong. Setiap hari kasih aja sate kambing, kambingnya kambing jantan, ya, kemudian dikasih merica, ya, nanti kasih minum jarak setengah jam, minumannya jahe ginseng, itu sekalian dah. Tiba-tiba apa? Yang minta jatah si dia, bukan anda. Biasa antum sakit mah malam hari. Sekarang enggak, istri antum yang sakit ya kan. Masya Allah. Ini konsep nih, sehat konsep sakit dari pola makan seperti ini. Nih males, ya, istri males, lemot, letoy, ya. Kemudian sebaliknya juga disebutkan oleh Al-Baghdadi, Abul Husain Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Mughni, seorang ulama pada tahun 400 Hijriah. Orang kalau tubuhnya dingin, bikin apa? Hafalan lemah, memori lemah, konsentrasi lemah, diajak ngobrol nggak nyambung, ya, lagi diajak guyon, ketawanya 5 menit kemudian, ini otaknya dingin. Kemudian alhamdulillah, selain lemah, ya, termasuk apa? Disebutkan oleh para ulama syahwat. Jadi orang yang frigid, ya, permisi akramakumullah, dirangsang, diajak main-main sama suaminya, disentuh, dicium, dirayu, ya, ternyata nggak move on. Ini berarti istri antum lagi apa? Banyak kelembapan. Nah, ini kalau banyak kelembapan juga apa yang timbul? Akan sering potensi terjadi apa? Sering keputihan, itu. Nah, konsep coba. Simple banget, ini fikih memahami apa? Tibun Nabawi. Nah, dibahas oleh para ulama juga. Barakallahu fikum. Bisa difahami sampai sini? Nah, loh, gini lagi. Ntar, Ana coba dulu nih. Bismillah. Bismillah. Mana? Baik. Barakallahu fikum. Coba, Allah tadi sudah berfirman, wa kulu washrabu wala tusrifu. Ya. Kemudian Nabi juga bersabda. Kata Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW yang menunjukkan di sini ada apa? Ada bimbingan Nabi untuk apa? Kita sehat dengan makanan kita. Kenapa? 90% penyebab penyakit itu adalah makanan. 90% penyebab penyakit adalah makanan. Nah, barakallahu fiik. Taib, yang berikutnya Nabi sudah bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batn bihasbi ibni Adam, ya, ukulatin yuqimna sulbahu, fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi." Riwayat Imam Ahmad, ya, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Al-Hakim, dan disahihkan. Ya, kata Nabi apa? Tidaklah ada
yang lebih buruk daripada yang ada pada anak Adam dari perutnya, wadah dari perutnya ini. Ya. Dan standarnya disebutkan di sini. Aslinya kita makan cuma apa? Cukup berapa suap. Ya. Cukup berapa suap. Ya. Ukulatin yukimna sulbah. Cukup berapa suap sampai apa? Punggungnya tegak. Itu udah cukup. Ya. Makanya semakin kita banyak makan bukan tambah sehat. Semakin kita banyak makan, semakin banyak penyakit. Jangan salah persepsi. Wah, anak saya banyak makan, bagus, nafsu makannya tinggi sekali gitu kan. Wah, itu bukan sehat tapi bikin penyakit. Nah, seneng anaknya imut-imut kayak Michelin gitu kan. Bukan sehat tapi bikin penyakit. Nah, ini rahmatullah. Kemudian apa? Kalau ternyata beberapa suap nggak bisa dan memang harus ditambah, ya, fa in kana la mahala, harus ditambah sudah. Fa thuluthun li ta'ami, sepertiga untuk makanan. Wa thuluthun li syarabi, sepertiga untuk minuman. Wa thuluthun li nafasi, sepertiga untuk nafas. Kalau lambung semua dipenuhi, semua isinya makanan, ingat apa? Habis makan pengap. Sesek. Wallah banyak kami dapati. Kenapa ya? Saya setelah habis makan kok sesek? Iya, karena antum yang bikin sesek. Ya, sepertiga dihabisin, satunya itu untuk makanan semua. Nah, kemudian apa? Akhirnya neken apa? Neken diafragma. Nih, ini contoh nih. Ini kepala kita. Ini hidungnya. Ya. Ini leher. Ya. Ini lambung nih. Lambung. Ya. Ini lambung. Ya. Di sini ada diafragma. Ya. Antum kalau makan numpuk, makanan antum akan neken diafragma. Diafragma ini akan neken paru-paru. Sudah sesek. Kenapa saya kalau habis makan saya sesek? Sering kami dapati di Yaman kayak gini. Ente kurangi makanan ente kurangi minuman ente. Habis makan jangan langsung minum. Ya. Kalau makan jangan pakai ronde. Ya. Subhanallah, bukan ronde ya, ronde. Makannya bertubi-tubi. Ronde 1, ronde 2, ronde 3 gitu kan. Nah, subhanallah apa? Membaik. Kenapa? Inilah mengobatin penyakit, mengobatin masalah, mengobati sebab. Loh, kalau habis makan terlalu kenyang, sesek, dikasih obat sesak nafas, ya nggak ngefek. Ya, ini bukan ngobatin sebab. Obat ini bukan pada tempatnya. Cari sebabnya. Kalau sebabnya karena Anda banyak makan selalu kenyang, neken diafragma, paru-paru, ya ini sebabnya. Hilangkan sebab yang seperti ini. Ya, itu konsep, coba bayangin. Nah ini makanya apa? Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman. Kalau habis makan, jangan langsung ngokop. Ya. Jangan langsung minum. Jangan. Nih sekarang kita gambar. Antum lihat. Lambung nih. Kayak huruf apa lambung itu? Lambung kayak huruf apa? Kayak huruf apa? Kayak huruf J. Ini lambung. Bayangin, dari lambung saja antum tadabburi surat At-Tin ayat keempat. Apa surat At-Tin ayat keempat apa? Surat At-Tin ayat keempat. Hah? Hah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Laqad khalaqnal, ya, insana fi ahsani taqwim. Ya. Fi ahsani taqwim, ya. Dan benar-benar Allah, ya, kami telah menciptakan manusia, kata Allah, dengan apa? Fi ahsani taqwim. Ya, fi ahsani taqwim. Allah sebutkan di sini apa? Ahsani takwim. Apa artinya ahsani takwim? Apa artinya ahsani takwim? Fi ahsani takwim? Hah? Dengan sebaik-baik ciptaan. Kata Ibnu Katsir, kata ulama tafsir yang lainnya, juga kata Imam As-Sa'di, ahsani takwim yaitu sebaik-baik, ya, sebaik-baik apa? Anatomi, fisiologi. Coba bayangin, ahli tafsir sudah ngomong anatomi fisiologi. Ya, Allah menciptakan apa? Sebaik anatomi fisiologi. Termasuk Allah ciptakan lambung. Kita masih ngomong lambung. Belum ngomong otak, belum ngomong saraf, pembuluh darah, jantung,
ginjal, kemaluan antum, organ reproduksi antum. Wallah nggak ada habisnya. Mungkin bakal jadi kitab berjilid-jilid. Semoga Allah mudahkan kita untuk nulis nanti insyaallah. Ya, buku kedua kami insyaallah karena akan kami tulis hikmah di balik adab makan Nabi. Buku pertama buku Latai'as Syifa Kagarib, kedua insyaallah masih ada kaitan sama yang sebelumnya. Fa ini subhanallah anatomi fisiologi. Coba Allah ciptakan anatomi lambung seperti huruf J. Kenapa? Biar masuk dari mulut, masuk seperti huruf J, biar ditampung dulu di sini, nggak langsung masuk. Ditampung di sini, nanti ada apa? Ada 5 enzim lambung. Yang fungsinya apa? Menghancurkan makanan. Ya, menghancurkan makanan, ya itu butuh waktu. Setelah antum makan, gigi antum sebagai apa? Sebagai alat mekanik kan, untuk menghancurkan makanan. Makanya kalau Allah ciptakan antum punya gigi, kalau makan jangan langsung ditelan. Khawatir habis dimakan temennya, langsung telan semua. Ya. Maka ini apa? Jangan langsung dikonsumsi atau langsung minum. Biarkan 5 enzim menghancurkan makanan di lambung. Ibnul Qayyim menyebutkan, coba ulama klasik sudah menyebutkan, setelah dihancurkan oleh enzim, makanan antum nanti akan dijadikan apa? Kimusat. Kimusat. Kalau bahasa medisnya sekarang namanya cimus. Coba bahasanya hampir sama. Apa makanan yang antum makan nanti dihancurkan sama 5 enzim, nanti apa? Akan jadi seperti susu dan bubur. Inilah namanya kimus. Kemudian masuk dalam mulut lambung itu kecil banget. Ini namanya apa? Sphincter pylori. Sphincter pylori atau bahasa Arabnya famul me'dah. Antum diajari bahasa Arab anatomi klasik. Famul me'dah, ini pintunya sangat kecil. Kalau jadi cairan seperti susu, seperti bubur, jadi masuknya sudah lembut. Jadi apa? Pintu lambung ini nggak kesakitan. Tapi kalau antum makan nggak dikunyah, ya, ngomong nggak dikunyah. Yo, kalau ngomong nggak dikunyah ya. Ngomong nggak dipikir gitu ya. Kalau makan nggak dikunyah, kemudian kalau makan ngunyah tapi nggak halus, ya. Kemudian makanannya berjubel, makan pakai 5 jari semua masuk. Oh, itu kan. Makanya makan 3 jari gitu-gitu biar apa? Maksimal di mulut. Ya. Dikunyah sampai halus baru ditelan. Ya, di enzim dihancurkan baru dijadikan seperti bubur, dimasukkan ke sphincter pylori atau famul me'dah. Kalau ini enggak dilakukan, apa yang terjadi? Akan timbul penyakit, kata Ibnul Qayyim, nama penyakitnya kolanj. Kolanj. Kalau bahasa kerennya, bahasa medisnya kolik abdomen, nyeri perut yang sangat hebat. Kenapa? Mulut lambungnya rusak. Ya. Kenapa? Makanannya yang rosak. Ya. Makanya diperhatikan nih. Ya. Kemudian subhanallah, coba jadi huruf seperti huruf J. Antum kalau tidur sunahnya miring kemana? Nah, sama dengan anatomi lambung antum, miring ke kanan. Biar apa? Masih ada sisa metabolisme yang perlu diselesaikan ketika tidur. Kemudian lambung antum ada berapa lapisan? Ada 3 lapis. Makanya kalau antum sakit makannya nggak bener, jam-jamnya nggak teratur, kombinasinya nggak bener. Terus satu sifat berlebihan, misalkan panas berlebihan, cabai berlebihan, ditambah makan bakso panas, tambah cabainya panas. Akhirnya keluarlah asam lambung dan enzim-enzim ini. Sehingga apa? Timbullah apa? Gastritis, lambungnya sakit. Asam lambung naik di sini, HCl naik. Kalau HCl naik, lama-lama akan mengikis kulit lambung, dinding lambung. 1 kali kikisan oke, 2 kali kikisan oke. Berapa kikis? Jadinya apa? Jadinya lambung itu apa? Setelah gastritis akan timbul apa? Tukak lambung. Atau apa? Ulcus pepticum, lambungnya luka-luka. Ini luka di dalam. Kalau pakai endoskopi kelihatan ada sayatan. Akhirnya lambungnya perih banget. Biasanya cirinya apa? Tembus ke punggung belakang. Ya. Kalau subhanallah, kalau lambung ini cuma 1 dinding, sudah jebol langsung ke perut.
Makanan minuman yang antum makan gak masuk usus, masuk ke rongga perut. Nih, rongga sekitarnya nih, masuk ke sini. Makanya ada 3 lapis. Lapisan pertama dipenuhi dengan saraf dan dinding. Ketika antum nyeri lambung itu alarm. Ini loh lambungku sakit. Berarti pola makannya kamu ganti dong. Seandainya dia bicara, dia akan bilang, kamu ini sudah zalim sama aku gitu kan ya. Andaikan lambung bisa bicara ya. Wah ini apa? Alarm, cukuplah. Pola makan kamu salah, nggak bener. Benerin pola makan kamu. Itu ya. Ini alarm. Ya, makanya ada 3 lapis. Ya, kalau sudah nyeri diobatin, kalau nggak diobatin timbul luka, masih nggak diobatin, semua dinding jebol, jadilah namanya perforasi, dinding lambung jebol. Nah, itu rahimakumullah jami'an. Fa Ibnu Qayyim menukilkan ucapan para ulama kedokteran klasik sebagaimana disebut Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Dia berkata, sedikitkanlah makanan dan minuman kalian, jangan banyak-banyak. Barang siapa menginginkan kesehatan bagi hatinya, maka tinggalkanlah dosa-dosa. Juga berkata Thabit bin Qurrah, rahatul jismi fi qillatit ta'ami wa rahatu ar-ruhi fi qillati athami wa rahatul lisani fi qillatil kalami. Kata dia, tenangnya tubuh ini adalah dengan sedikitnya makanan. Jauhnya tubuh ini dari penyakit karena sedikitnya makanan. Dan tenangnya roh, Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Puasa Ramadan ada padanya hikmah. Ya. Dan Allah jadikan puasa-puasa sunnah itu hikmah. Dan di sini juga dibahas oleh para ulama, ya, ada padanya fikih at-tibbun nabawi. Fikih tibbun nabawi. Nah, baik. Allah jadikan apa? Puasa bagi tubuh kita ada apa? Bioritme tubuh dengan puasa. Coba antum bayangin, dalam 1 pekan ada puasa apa? Ada puasa apa? Kita tulis ya, hari Ahad. Ahad, Senin, Selasa, ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nah, balik Ahad lagi. Antum lihat, puasa di sini ada puasa yang disunahkan Senin dan Kamis. Ini sebenarnya ada bioritme. Ya, sebagaimana disebutkan oleh senior kami, ya, Bapak Profesor Dokter Rahmat Suge, SPGK SPGM. Beliau umur 82 tahun. Beliau yang memberikan kata pengantar dalam buku Latai Asyifa'u Kagarib. Buku kami yang kami tulis, ya. Beliau termasuk guru besar di FK atau kedokteran UI, dan beliau pernah menjabat ketua ahli gizi se-Indonesia. Beliaulah yang merequest untuk kami menuliskan buku yang kami tulis, ya, atas permintaan beliau. Dan beliau menyebutkan di sini dalam tubuh kita ada bioritme. Antum lihat, ketika 1 pekan Allah jadikan bagi tubuh kita puasa Senin Kemis. Ada Senin, ada Kemis. Ketika Senin, tubuh kita diistirahatkan dari makanan. Kemudian tubuh kita dibersihkan racunnya. Racun dalam tubuh, dibersihkan juga saluran darah kita, saluran kemih kita, ya, saluran usus kita, semua dibersihkan. Ya, sel-sel yang sudah tua dibuang, diganti dengan sel yang muda. Ya, juga apa? Darah putih dinaikkan. Ya, ini puasa Senin Kemis. Ketika Senin diistirahatkan, Selasa Rabu makannya ngaco lagi. Ya, kemudian Kemis puasa lagi, dibersihkan lagi. Jumat Sabtu Ahad ngaco lagi. Ya, ini dalam 1 pekan. Dan di sini ada jarak, coba. Ada jarak. Karena 1 pekan. Ya. Kemudian dalam 1 bulan ada puasa apa? Ayyamul Bid. Dalam 1 bulan ada 30 hari. Ya. Katakan 29 atau 30. Ya. Tengah-tengahnya
puasa Ayyamul Bid tanggal berapa? 13, 14, 15. Dan puasanya nggak terpisah, berurutan. Ya, kenapa? Seandainya di sini nggak ada puasa, puasa di tengah ini berurutan inilah manfaatnya diantaranya untuk apa? Tubuh kita diantara secara fisik untuk membersihkan racun. Bahkan orang yang puasa 3 hari berturut-turut bisa meningkatkan leukosit dan kekebalan tubuh dia. Orang semakin banyak makan, kekebalan tubuhnya semakin turun. Lihat orang yang gangguan imun. Siapa orang gangguan imun? Imun itu ada 2, imun panas sama imun dingin. Kalau kedokteran modern nggak membahas imun panas, imun dingin. Ya, yang jelas harus divaksin dia. Kalau dalam kedokteran klasik, imun itu ada 2, imun panas, imun dingin. Kalau ada orang punya masalah imun dingin, herbalnya berarti habatus sauda. Kalau ada orang punya gangguan imun panas, pakai aja misalkan daun bidara untuk mendinginkan. Sangat simpel. Nah, ini contoh. Fa ini subhanallah tengah bulan sebagai bioritme. Makanya puasa Ayyamul Bid. Ya, puasa dalam 3 hari dalam sebulan berturut-turut. Nah, ini hikmahnya. Allah jadikan puasa. Dari sisi agama, orang yang puasa Ayyamul Bid untuk membersihkan apa? Hati kita. Sampai sabda Nabi apa? Som Ayyamul Bid, Siyam Ayyamul Bid yudhibu wahras sadr. Puasa 3 hari di tengah bulan itu termasuk puasa Ayyamud Dahar, juga termasuk apa? Menghilangkan wahras sadr. Apa itu wahras sadr? Penyakit hati berupa apa? Hasad, dengki, iri, suka marah, suka baperan, ya, suka was-was. Ini obatnya puasa 3 hari dalam sebulan. Kalau antum orang suka marah, puasa kayak gini. Kalau hatinya punya hasad yang membara, matikan api hasad ini dengan puasa. Ya, obat penyakit hati nggak pakai temulawak, ya, nggak pakai hepatoprotektor, nggak pakai madu. Obatnya penyakit hati ini puasa kayak gini nih. Nah, kemudian apa? Adapun Senin Kemis di antara keutamanya apa? Amalan-amalan diangkat. Semua amalan kebaikan diangkat. Dan Nabi berangan-angan yang ingin diangkat adalah amalan yang terbaik dari puasanya. Nah, ini Senin Kemis, kemudian puasa apa? Puasa Ayyamul Bid. Kemudian dalam setahun Allah jadikan puasa apa? Puasa. Antum kalau lihat Senin Kemis tadi di tengah-tengah 1 pekan kan? Iya kan? Kalau antum lihat 1 bulan, puasa Ayyamul Bid di tengah-tengah kan? 1 bulan kan? Puasa Ramadan juga gitu, walaupun bukan pas di tengah, hampir di tengah-tengah. Ya, hampir di tengah-tengah. Ini puasa Ramadan dalam 1 tahun, ya. Dalam 1 tahun. Tadi puasa Senin Kemis sama puasa Ayyamul Bid hukumnya apa? Sunnah. Adapun puasa Ramadan hukumnya apa? Coba kalau nggak wajib, banyak orang nggak puasa Ramadan, ya kan? Ini pun sudah wajib, masih aja nggak mau puasa. Ya, sembunyi buka warung-warung yang tertutup, dia datengin. Nah, subhanallah. Ini Ramadan menunjukkan apa? Wajibnya puasa Ramadan menunjukkan rahmat dari Allah. Ya, untuk apa? Coba, ada orang, sebagian orang Senin Kemis nggak pernah puasa, Ayyamul Bid nggak pernah puasa, Arafah nggak puasa, di bulan Sya'ban nggak puasa. Ramadan puasa kepepet karena wajib. Ya. Kenapa? Ini dalam 1 tahun nih. 1 tahun. Ya. Bulan Ramadan itu pada bulan keberapa? 9, Dzulhijjah. Wah, ini makannya ngaco nih dah. Udah makan gak jelas, gazebo, ya. Ini juga makan gak jelas. Hanya puasa di bulan ini. Lah puasa di bulan ini 29 atau 30 hari berturut-turut wajib bagi laki-laki yang nggak haid dan nifas, ya. Bagi perempuan yang haid dan nifas yang nggak puasa, ya. Makanya ini wajib. Ketika wajib apa? Untuk membersihkan semuanya yang tadi 1 tahun, 11 bulan dia nggak puasa, 1 bulannya dia puasa. Coba hikmah dari Allah, coba bayangin, ya, bayangin nih, ya semua ini nggak puasa, makannya ngaco, ini dipuasakan tubuh. Dipaksa hamba Allah untuk puasa. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah itu saja. Ya, masih ada sedikit pembahasan tapi insyaallah kita cukupkan. Ada pembahasan yang lainnya
Seperti diantaranya apa? Manfaat puasa bagi tubuh dan bagi hati. Kemudian syariat juga demikian. Apa? Ketika ada hubungan rumah tangga diajarkan bagaimana sih hubungan intim, ya itu juga diajarkan. Ya, kemudian juga Islam diantaranya mengajarkan wajib bagi anak laki-laki untuk sunat, khitan, dan sunnah bagi anak perempuan untuk di khitan. Juga Islam mengajarkan nggak boleh nikah mut'ah, kawin kontrak nggak boleh. Kemudian zina nggak boleh, liwat nggak boleh, mendatangi istrinya dari lubang duburnya, permisi akramakumullah, haram. Ya, apalagi laki-laki sama laki-laki terong ketemu terong dari lubang duburnya, ini juga lebih haram. Ya, yang mana nggak pernah dilakukan umat sebelum Nabi Lut, umatnya Nabi Lut alaihissalam nggak pernah. Pertama kali yang melakukan adalah kaumnya Nabi Lut. Nah, Pak ini rahmatullah jami'an. Wah, ini subhanallah sudah diajarin lengkap oleh Islam. Islam mengajarkan kebersihan. Ya, orang yang berbuat liwat, homoseks, jelas najis, kotor, akalnya nggak sehat, fisik dia juga nggak sehat. Ini juga perlu apa? Tarbiyah nafsiyah. Ya, pendidikan hati itu penting. Pertanyaan. Bismillah. Sering kram di kaki waktu tidur malam, gimana solusinya Ustadz? Ya, sering kram ya, kram. Sering kram ini diantaranya sebab yang paling dominan adalah apa? Darah ima kental, ya, ima darah penuh dengan apa? Madah. Contohnya apa? Asam urat, kolesterol, dan seterusnya. Ya, solusinya apa? Biar nggak kram, bikin darah nggak kental dan bikin unsur ini keluar. Bisa dengan cara apa? Fasdu, bekam. Terus bisa makanan apa? Makanan diantaranya apa? Banyakin sayur. Terus berikutnya apa? Olahraga. Ya. Antum duduk kajian sering kram karena dua sebab. Pertama, sebab apa? Sebab hissi yang bisa antum pegang. Apa itu? Peredaran darah nggak lancar. Atau apa sebabnya diantaranya? Obesitas, gemuk. Ya, kalau orang gemuk, ya banyak apa? Banyak saraf dan peredaran akan tertekan. Bukan tertekan depresi, tapi tertekan otot antum. Ya, tertekan otot antum. Jadinya apa? Nggak lancar darah. Ya, ini bukan hanya kaki antum yang kram. Ya, permisi, kemaluan bisa kram. Ya, laki-laki sering ejakulasi dini. Sama, darah nggak lancar ke alat vital. Nah, ini sebenarnya satu konsep. Ya, kalau kram itu nantilah hubungan itu juga nggak lancar. Kenapa? Nunjukkan ini aneh, ada darah kental dan sebagainya. Maka buang darah, encerin darah, dan perbanyakin sayur, olahraga, plus kalau bisa minum resep sakan jabin. Apa itu sakan jabin? Disebutkan sakan jabin adalah kombinasi minuman yang tersusun, terbikin, terbuat dari yang manis dengan apa? Dengan yang manis dengan yang masam. Manis dengan masam. Nah, ya, manis dengan masam, sakan jabin. Sakan jabin, ya. Nih, sambil belajar bahasa Arab. Sakan jabin. Sakan jabin ini dari apa? Manis dan masam. Contohnya apa? Campur apa? Cuka apel, misalkan bisa cuka apel, cuka delima, cuka kurma, ya, cuka kelapa bisa. Ditambahi dengan apa? Madu. Asli atau murni? Murni. Nah, kalau asli piring terbang. Nah, ini cuka apel dicampur dengan madu. 1 sendok, 1 sendok. Untuk apa? Mengencerkan darah. Kalau caranya mengeluarkan tadi dikeluarkan, dibuang. Kemudian kalau dari dalam bisa diminumin.
Ya, nah itu insya Allah, simpel banget insya Allah. Ustadz, saya sering mules padahal maaf tidak sedang ingin buang hajat dan akhirnya kentut. Mohon solusinya Ustadz, apalagi saat sedang panik. Pasti perut kembung dan mules. Ini lambungnya yang masalah. Ya, saat antum sedih, ya, asam lambung naik. Ya, saat itu perut antum nyeri, perut antum kembung, ya. Antum mulesnya bukan mules karena ingin BAB, permisi akramakumullah, tapi mulesnya apa? Nyeri lambung. Nih lambung antum kan sudah jelasin tadi, ya. Orang sakit mah itu karena dua sebab. Sakit mah karena dua sebab. Karena apa? Dari luar apa? Makanan yang salah, minuman yang salah. Dari dalam apa? Jiwa. Dari dalam ya kejiwaan. Seperti apa? Stres. Ketika antum stres, panik, takut berlebihan, muncullah asam lambung di sini. Ya, jadilah apa? Sakit mah. Kalau sakit mah, antum apa? Mules. Asam lambung kalau naik, terus masuk ke usus, sudah ususnya nyeri. Kadang punggungnya sakit. Ya, setelah antum remisi, bisa BAB, biasanya BAB-nya cair. Kenapa? Karena asam lambung kebanyakan. Setelah BAB antum tenang. Kenapa? Asam lambung sudah keluar. Ya, kalau BAB-nya warnanya merah atau BAB-nya warnanya hitam, ciri-ciri di lambung antum sudah banyak darah. Darah antum sudah campur dengan feses. Jadinya fesesnya warnanya hitam. Menunjukkan sudah ada luka, ya. Jadi solusinya apa? Nih solusinya bagi antum, move on dari sedih. Jangan sedih. Hidup sekali dinikmati. Nikmati hidup dengan ketaatan sama Allah. Ya. Kalau antum sedih, banyak-banyak touring. Ya. Jangan pikir masalah lah. Kita semua punya masalah, ya. Kalau ingin melupakan masalah, banyaklah naik motor, lihat pemandangan hijau, lihat buah-buahan, ya. Kemudian apa? Ajak wisata kemana gitu, ya. Nah, barakallahu fikum. Taib. Anak saya usia 2 tahun, kalau sudah panas tinggi bisa sampai kejang. Nih, syuf. Keliru. Ini antum. Antum dan antun. Bonong. Dan. Ini antum. Ini otak. Kalau demam terlalu tinggi, 40 derajat, ini panas sampai otak. Otak ini bisa rusak kepanasan. Kalau otak rusak kepanasan, otaknya jadi mengecil. Jadi apa? Atrofi otak, karena otaknya udah rusak. Makanya hati-hati. Kalau ada anak demam, jangan dibiarin. Demam itu ada 2 sebab. Sebab fisik dan sebab non fisik atau non medis. Sebab fisik karena apa? Karena seperti penyakit, ima infeksi, ima karena diare kurang cairan, ima karena rasa nyeri kemudian dia demam, ya, banyak sebab. Ada sebab non fisik atau non medis, kenapa? Kena ain. Ada anak kecil punya 2 tahun cakep. Ya, hidungnya mancung, cakep, rambutnya lurus. Ini hati-hati, anak kecil tuh ditahsin, dibentengi. Makanya kalau laki-laki u'iduka, kalau perempuan u'iduki, kalau punya 2 anak u'idukuma, bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hama min kulli ainin lama. Biar apa? Enggak kena ain. Biar enggak kena ain. Ya, orang kalau anak demam, ini karena sebab kena ain, walaupun sontek penurun demam 10 cc, enggak akan turun. Walaupun dikompres dengan air 2 ember, gak akan turun. Walaupun dia dimasukin kolam renang, gak akan turun. Ya, walaupun dia diselimutin dengan selimut basah, gak akan turun. Kenapa? Sebabnya apa? Non medis. Ain. Obatnya apa? Diruqyah. Ya, kalau sebabnya medis, ya cari. Contohnya apa? Dikompres dahinya, dadanya, ketiaknya.
ya dikompres, cari penyebab demamnya. Jika penyebab demamnya kurang cairan, ya dikasih cairan. Jika penyebab demamnya ada kasus misalkan radang, ya dicari peradangannya apa. Nah, wallahu a'lam bissawab. Juga termasuk bisa dikompres, kata Ibnu Muflih Ibnu Qayyim, dikompres dengan apa? Labu kuning, labu parang. Kalau sini bilangnya walo, ya Halloween. Ya. Itu apa? Bisa dikompres. Bahasa Inggrisnya apa bahasa Inggrisnya? Hah? Labu parang, alhasil. Nah, itu bisa dikompresin. Nah, termasuk untuk orang nyeri telinga. Kalau orang Jawa bilangnya kopoen. Kalau bahasa medisnya otitis media. Ya, nyeri telinga plus infeksi. Nyeri telinga panas, infeksi panas. Dikasih apa? Labu kuning diperas, dicampur apa? Rendaman mawar, bunga mawar. Tetesin ke telinga, ajib. Untuk menghilangkan infeksi dan radang. Tinggal satu pertanyaan gak bisa kejawab. Itu saja yang bisa sampaikan karena sudah masuk waktu adzan. Ya, jika ada salahnya harap dimaklumi. Jika ada kekurangannya juga harap dimaklumi. Gak ada manusia yang sempurna. Pasti ada kesalahan dari apa yang Anda sampaikan. Jika ada benarnya dari Allah semata. Ya, kita berjumpa lagi insya Allah di bulan depan. Ya, itu saja. Semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Semoga Allah berikan taufik kepada pemimpin kita. Ya, semoga Allah hancurkan orang-orang yang punya makar di negeri kita. Dan semoga Allah jadikan kita orang yang aman di negeri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.